Jadi bisa sahabat lihat semua ya. Jadi seperti ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi semua ya, teman-teman peternak pemula khususnya. Bisa menjadikan sebuah motivasi bahwa beternak itu tidak sesusah yang orang bayangkan sahabat. Halo sahabat, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan saya di Gopala Channel yang merupakan bahasan seputar belajar beternak kambing dan domba. Dalam video saya kali ini, saya ingin mengajak teman-teman melakukan ini sahabat ya. Jadi merebahkan rumput-rumput di lahan indigo vera sahabat. Yang mana rumput ini terlalu tinggi ya. Seperti ini, seperti belukar sahabat. Sehingganya kalau kita mau melakukan melakukan penyemprotan ini akan sulit sahabat, karena dia hampir setinggi tanaman yang kita budidaya ya, dalam hal ini indigo vera ini. Jadi makanya perlu direbahkan dulu seperti ini untuk bisa dilakukan penyemprotannya sahabat. Jadi ini kayaknya cukup efektif sahabat ya, daripada harus kita babat. Ini terlalu makan waktu sahabat. Jadi kita lakukan perubahan seperti ini, itu sehabis itu nanti kita semprot. Jadi yang pasti jarak antar tanaman dengan alat yang kita jadikan untuk merebahkan rumput yang tinggi-tinggi ini harus terukur sahabat sehingga tidak merusak tanaman budidayanya ya. Jadi alatnya cukup sederhana dengan menggunakan batang pisang sahabat, batang pisang yang diikat ya, seperti tergambar di video yang di eret-eret sama Kang Asep ini sahabat. Mantap. Mantap. Ini seperti ini sahabat. Jadi selama ini, jadi ini sebenarnya teknik ini sudah cukup lama sahabat ya. Jadi untuk di Sumatera ini khususnya, ini teknik ini sudah cukup lama digunakan orang-orang dalam membuka lahan baru biasanya sahabat. Jadi sehabis hutan itu ditebang, kemudian kayu-kayunya disingkirkan, terus tumbuh rumput-rumput liar semacam inilah kurang lebih sahabat ya. Kemudian direbahkan. Tapi biasanya dalam jumlah yang cukup luas itu biasanya menggunakan sapi dulu sahabat. Kalau nggak menggunakan mesin ya. Jadi dipasang gelondongan kayu yang besar, dikasih pemberat, ditambahi pemberat lah gitu kurang lebih. Kemudian ini ditarik dengan sapi atau dengan mesin. Tapi karena ini jumlahnya tidak terlalu banyak dan Kang Asep ini sangat kuat sahabat. jadi nggak perlu lagi sapi ya, nggak perlu lagi sapi, nggak perlu lagi mesin, langsung ditarik sama Kang Asep kayak gini sahabat. Dan ini cukup efektif lah gitu ya. Jadi ini indigo vera yang pernah kita tanam dulu sahabat. Jadi kurang lebih umurnya sudah di kisaran 4 sampai 5 lah bulan ya sahabat ya. Kayaknya sih belum ada 5 bulan ini. Januari kok, ya Januari. Jadi sudah setinggi ini sahabat. Jadi dengan
banyaknya hijauan seperti ini sahabat ya. Kembali lagi ini adalah sebuah konsep ya. Jadi namanya sebuah konsep yang kita kembangkan, konsep yang kita budidayakan supaya untuk beternak ke depannya itu jauh lebih gampang sahabat. Jadi untuk area ini seluas 3.750 meter persegi sahabat. Jadi telung wolon ya, jadi seprapat swolon lah ngono. Seprapat swolon. Jadi 50 kali 75 sahabat. Oh iya sahabat ya. 25 iya. 75 kali 50. Jadi kurang lebih di 3.750 benar ya. Kemudian jumlah tanamannya ini sudah mencapai 1000-an sahabat. 1000 ini ya. 1000 batang. Tidak mutlak ini aja, cuman masih ada telau Papua, ada juga singkong karet. Dan nanti kita akan tambahkan lagi apa namanya, daun Afrika sahabat. Daun Afrika belum terlalu banyak ya. Jadi untuk efektif pekerjaan jadi seperti ini sahabat. Jadi kalau kita dongkel, kita japutin anak-anakan kayunya ini seperti yang tergambar di video ya, seperti albasia dan segala macam yang ini kita cabuti, ini akan memakan waktu sahabat. Jadi dengan cara yang seperti ini sangat mudah gitu ya. Apalagi dia kondisinya kalau rumputnya itu sudah agak tinggi, akan jauh lebih mudah sahabat ya. Kenapa harus kita rebahkan, itu pertanyaan sahabat. Jadi kalau enggak kita rebahkan, otomatis nozzle daripada alat semprot kita itu akan tinggi sahabat, akan tinggi, yang ditakutkan akan mengenai tanaman yang kita budidayakan. Sementara herbisida yang kita pakai ini herbisida yang pakai bahan aktif ya, dan itu sangat beresiko sahabat. Sangat beresiko, sehingga perlu itu mantap. Tapi yang bekane sing anu tuh. Aduh. Jadi setelah dilakukan perubahan, jadi proses selanjutnya adalah penyemprotan seperti ini sahabat. Jadi cukup mudah ya. Jadi setelah direbahkan, disemprot seperti ini, otomatis karena yang kita semprot ini posisinya rendah karena kita rebahkan tadi, jadi risiko mengenai daun daripada indigo vera ini akan sangat minim sahabat. Kemungkinan masih bisa terkena tapi kecil sahabat. Jadi keamanannya bisa di ini ya. Kemudian yang pakai yang tinggi, yang dekat ini bisa diinjak, kemudian disemprot, seperti itu. Jadi teknik ini bisa di ini ya. Payah. Jadi teknik ini bisa dicoba ya di daerah teman-teman. Jadi teknik di daerah Sumatera Selatan seperti ini dalam pembukaan lahan biasanya sahabat. Karena sekarang di dalam membuka lahan itu terkendala masalah pembakaran itu ya. Nanti bisa terkena undang-undang karhutla, justru nanti bermasalah. Dengan cara seperti ini sangat aman sahabat. Jadi tidak ada hal-hal yang dilanggar ya, terutama di pembakaran. Dengan kondisi lahannya seperti ini tentu ya nggak bisa sahabat di ini ya, dilakukan pembakaran juga nggak bisa karena sudah ada tanamannya, kecuali di pembukaan awal itu ya,
dan itu sangat berisiko. Ini betapa subur-suburnya sahabat ya tanaman kita, apalagi di bagian-bagian yang tinggi, karena rata-rata di wilayah ini datarannya cukup cukup rendah sahabat. Ketemu yang subur seperti ini sahabat ya, sangat gelap. Kemudian untuk jarak tanam ini 2 meter sahabat, 2 meter persegi ya. Ini saja sudah daun antar daun ketemu. Jadi dulu sempat saya berpikir bahwa akan saya buatkan 1 kali 1 meter, dan ini akan sangat penuh gitu ya. Jadi kayaknya nggak bisa napas lah gitu tanaman ini karena dia terlalu rapat. Nah ternyata dengan jarak 2 meter, jadi pertumbuhan ini jauh lebih bagus sahabat. Tidak sesusah yang yang dibayangkan banyak ya, capek, repot gitu, tidak bisa kemana-mana. Jadi dengan konsep itu, jadi pendapat-pendapatnya seperti itu bisa kita patahkan sahabat. Jadi sangat mudah ya. Saya rasa itu sahabat ya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini dengan sebuah tagline yang sama, jangan takut kotor, yuk nging wedhus bareng aku. Mantap. Nah itu artisnya sahabat, artis gopalanya di situ. Ngisi bensin ya. Itu. Oke, terima kasih.